Sebelum kita niat tadi, kita bersihkan hati perasaan kita yang penuh dengan kekotoran. Kita bersihkan akal dan pikiran kita penuh dengan kekacauan. Kita sadarkan hati dan perasaan akal dan pikiran kita bahwa kita adalah makhluk yang pertama tidak luput lupa dan salah. Yang kedua adalah makhluk yang lemah. Lupa dan salah, makhluk dan lemah. Inilah kita kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tafakkur bi ihrami, merenung dengan pakaian ihramnya. Maka di saat itu Dinda nanti jangan nampak telapak tangannya, jangan nampak nanti bagian wajahnya kalau tidak kena dam dia. Dam tadi ukurannya adalah menyembelih wedus. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya keluarga besar yang sudah besar kali pun datang malam ini. Karena keluarga semuanya, keluarga dari adinda kami Adi yang insya Allah istri yang dicintai akan berangkat menunaikan umroh. Semoga diberkati. Tentu bukan tidak ada keinginan suami menemani, tapi karena ada tanggung jawab yang lain, anak-anak akan dibimbing di samping kepergian istri yang disayangi. Tentunya Adinda Adi sendiri sudah mewakili siapa yang nanti akan mendampingi dan tentu akan terlindungi, sehingga konsentrasi yang tinggi hanyalah kembali kepada pelaksanaan manasik umroh yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia, malam yang Allah siramkan rahmatnya. Suasana tidak begitu panas seperti biasa, terasa sejuk. Mudah-mudahan kesejukan ini menjadi berkah kepergian istri yang dicintai Adi nanti berangkat umroh selalu dalam ridho Allah yang maha suci serta dalam lindungan yang diberkati,
begitu juga keluarga yang ditinggalkan pergi ke Makkah dan Madinah nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Selawat dan salam kita haturkan juga kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua ini tidak lepas dari campur tangan beliau, karena beliaulah yang menjadi patokan utama kita untuk kita teladani, yang akhirnya dengan meneladani kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, yaitu baginda besar Nabi Muhammad yang kita sayangi, akhirnya bisa mengantisipasi, menanggulangi keadaan yang merusak hati dan merusak pikiran kita, akal ini, dengan kita legowo, dengan kita rendah hati, menghadapinya dengan bismillah karena Allah yang kita cintai, sehingga tidak ada kegelisahan hati yang mewarnai hidup ini. Yang ada adalah kedamaian yang akan membuat kita semangat untuk menghadapi segala bentuk aktivitas kehidupan. Apa ada nama kami beserta abang-abang, kakak, Uda dan Umi, saudara-saudari yang kita sayangi, anak-anak kami yang juga yang hadir di rumah ini. Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i dan cukur. Sedap kali mic-nya nih, kayak menggelombang suara saya, jadi cantik jadi. Saya pun kaget tadi. Berarti jangan-jangan penyanyi-penyanyi itu pakai mic ini nih. Kita ulang lagi, dua kali lagi. Umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i dan cukur. Terakhir, umroh itu ini tosakur, ihram niat, tawaf sa'i dan cukur. Ini yang mau kita kupas nih. Jadi adinda kami, itu aja yang dihafal tuh, artinya bukan itu aja yang dihafal, itu yang jadi landasan insya Allah ke depan melaksanakan umroh nantinya makin mantap untuk dihadapkan. Ihram, niat, tawaf, sa'i dan cukur. Namun sebelum ini kita kupas, mari kita kembali kepada pemahaman makna wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Jadi bukan karena kita melakukan hal lain, kepingin lihat Mekah, kepingin lihat Madinah, tapi karena Allah. Kenapa? Karena umroh itu satuan dari umarah. Amara ya'muru amran wa ma'marun fa wa'amir wa jaka ma'murun umarun. Artinya urusan-urusan yang ada di dunia, yang kita harap urusan-urusan di dunia akan terbawa di akhirat nantinya. Kalau udah bicara tentang akhirat, apalagi kalau bukan kajiannya surga lah yang kita minta. Karena dua kajian akhirat tuh bang. Satu lagi apa bang? Neraka. Tentunya yang kita harapkan adalah surga. Maka urusan di dunia itulah yang selalu kita doakan. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Inilah hakikat dari umroh itu tadi. Namun
belum tuntas. Karena di saat setelah melakukan umrah tuh nanti akan Adinda rasakan bagaimana rindunya lagi. Akan terpanggil hati melaksanakan apa Kak? Haji. Bapak dan Ibu apa dan nama yang dirahmati oleh Allah dan nuni rahimakumullah, saudara yang kami sayangi. Maka dalam hal ini penempatan kupasan kaji ini disebut tadi urusan tuh. Maka istri yang solehah didapat ridho dari suami yang saleh, berangkat tadi, sengaja tadi ambo tanya tadi, Mak, kenapa dia nggak berangkat? Bang, anak-anak mau ujian, siapa yang nanti mengarahkan dan bimbingnya? Iya pula, pas dia jawabannya. Kalau tak pas dia jawabannya udah kena ceramah duluan tadi Pak. Ya. Maka dalam hal ini, urusan inilah yang ke depan insya Allah sepulang dari umroh nanti tertanam niat yang ke depan lagi, yaitu haji. Dan haji ini nantilah yang tuntas tuh. Umroh dan haji tetap bagiannya manistato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk menjangkau keberangkatan di jalan Allah. Maka di situ bahasanya lillah. Karena perjalanan pergi ini nanti adalah perperangan yang akan dihadapi. Maka doa kita kembalikan tadi habis sholat tadi. Kita mohon selamat di jalan sampai tujuan, selamat pulangnya nanti, umroh yang dapat mabrurah, sehat walafiat, lancar terutama dalam manasik hajinya, manasik umrohnya, ihram, niat, tawaf, sa'i, dan cukurnya. Ini semua adalah diharapkan akan didampingi oleh malaikat-malaikat Allah yang didambakan dapat mendukung kegiatan urusan dunia kita selalu di jalan Allah yang Maha Kuasa. Masuk kita pada kupasan. Selesai tadi masalah, semua kuncinya lillah. Nanti Adinda lihat nanti itu tak ada beda, semua sama. Mau yang tadi seperti Michael Jackson kulitnya sampai Mike Tyson kulitnya itu sama, hitam putih itu semua berada. Tak ada bedanya. Yang mau tinggi mangku langit, pendek mangku bumi, semua sama. Ya. Yang berangkat umroh tadi tak ada bedanya. Yang penting di sana adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Suami ditinggali sementara, anak-anak yang dicintai ditinggali sementara, orang tua mertua ditinggali sementara, semua abang kakak adik dan famili besar ditinggali sementara. Maka tentunya di balik peninggalan itu adalah kita berharap keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haji dan umroh itu bukan hal yang biasa, luar biasa. Meninggalkan keluarga. Tentunya yang kedua adalah jangan sampai umroh kita ini sia-sia. Apa yang dapat? Cantik kali tanah kau suci Mekah tuh. Tidak. Apa yang kau dapat? Tak tahulah, Pak Ete. Tak bisa ungkapkan lagi. Teduh kali hati awak di depan Ka'bah tuh. Ketika awak mau menghampiri tadi Raudhah tempat makam Rasulullah tuh. Seakan-akan awak ini Pak Ete, Uda dan Uni Masya Allah. Larut dalam kehidupan lingkungan Rasulullah di masa hidupnya itu. Begitu dia. Tidak ada sedikit pun kesombongan, keangkuhan, kedengkian, apalagi ria itu terbicarakan keluar di lidah kita. Dari mana kupasannya? Itulah dibongkar dari pertama adalah ihram. Ngapa disimbolkan ihram tadi dengan putih?
seputih itulah harapan kita. Hati, perasaan nih, akal pikiran nih, tiada sikit pun noda-noda dunia yang mendatangkan kita selalu berdengkian selama ini. Tiada sedikit pun noda-noda dunia yang membuat kita sombong berkehidupan selama ini. Tiada noda-noda dunia yang membuat kita selalu angkuh dalam berjalan di muka bumi Allah yang kita cintai. Yang ada waktu itu adalah kesadaran diri bagaimana Allah menerima niat kita yang suci, sesuci pakaian yang kita pakai nanti dalam berihram. Itulah yang disunahkan warna putih. Meskipun nanti ada dengan warna yang lain-lainnya, yang penting menutup aurat. Maka hal inilah yang ditempatkan kembali kepada ihram. Jangan disapukan nanti minyak wangi, Dinda, jangan. Kalau masalah cucian tadi itu ada yang pakai aroma, itu nggak ada masalah karena bagian dari cucian. Tapi jangan ada khusus dari kalau wanita di sana malah haram hukumnya. Kalau pria sunnah memang. Tapi ketika melaksanakan haji dan umrah, terutama ini adalah umrah, tidak dibolehkan memakai wangi-wangian. Kenapa? Akan membuyarkan konsentrasi orang yang lagi, kecuali kalau sudah selesai. Itu dia ihram nih. Yang kedua, setelah kita pakaian putih-putih tadi, artinya kita tafakkur kepada Allah. Sebelum kita niat tadi, kita bersihkan hati, perasaan kita yang penuh dengan kekotoran. Kita bersihkan akal dan pikiran kita penuh dengan kekacauan. Kita sadarkan hati dan perasaan, akal dan pikiran kita bahwa kita adalah makhluk yang pertama tidak luput lupa dan salah. Yang kedua adalah makhluk yang lemah, lupa dan salah. Makhluk dan lemah inilah kita kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tafakkur bi ihrami, merenung dengan pakaian ihramnya. Maka di saat itu Dinda nanti jangan nampak telapak tangannya, jangan nampak nanti bagian wajahnya kalau tidak kena dam dia. Dam tadi ukurannya adalah menyembelih wedus, kambing, domba. Maka waktu itu jangan nanti dibuka-buka pula pakaian ihram tuh di tempat. Walaupun kawan-kawan kita putri-putri, tidak boleh nampak rambut kita. Loh, di mana Ustadz? Ya sekarang udah terbukti lesbian banyak. Ya, paling tidak kalau bahasa lainnya nanti anggar-anggaran rambut cantik, lurus, rambut kok keriting. Itu yang dijaga aurat itu. Begitu hebatnya kajian haji dan umroh itu, sampai kita dalam mes, satu kamar ada 10-15 orang, itu tidak boleh nunjuk-nunjukkan aurat. Jadi bagaimana tidak boleh menunjukkan aurat? Kenapa? Agar fokus kita dengan perjalanan umroh kita. Bersih, suci. Udah jauh-jauh kita pergi ke sana, tentunya perjalanan yang begitu panjang luar biasa. Ketika waktu kita berangkat haji tahun 2003, saya tanya kepada bapak-bapak supir itu, ya Syekh, lima laka la ta'malu bil haji? Kenapa kamu tidak ingin melaksanakan haji? Laisal haji bisuhulah, katanya. Tidaklah, bukanlah haji itu dengan kemudahan. Gimana? Kenapa? Tentunya pelaksanaan itu panjang waktunya, kurang lebih hampir 45 hari. Jadi yang ngasih makan bini sama anak-anak siapa, Mang? Ini bukan manggil Mamang sama Wang. Ya, orang Arab nih. Begitulah baru kita tahu. Pikir tadi, dia tadi begitu dekat rumah dia dengan Mekah tuh, rumah dia dengan Masjidil Haram tuh,
enak melaksanakan haji tiap tahun. Tidak. Disitulah yang harus diwajibkan utama, memenuhi nafkah lahir dan batin keluarga. Kalau sudah ada terpenuhi katanya selama 45 hari itu, silakan kita haji. Jangan sampai kita pergi haji itu nanti komat kamit yang istri dan suami di rumah nanti. Begitu juga umrah. Makanya dinda kami nanti minta maaf sama suami walaupun gak ada salah. Minta maaf sama ibu dan ayah. Minta maaf sama mertua laki-laki dan perempuan. Minta maaf sama ipar-ipar yang disayangkan. Minta maaf kepada semua famili besar, jiran tetangga. Kenapa? Bahasa kasarnya, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di waktu dan ruang mana kita akan mati. Ini dia. Artinya apa? Memang kita datang itu lillah. Dengan lillah tadi, tenang hati kita, tenang pikiran kita, bereskan masalah sebelum berangkat, jangan sampai ada utang kita, jangan sampai ada salah kita, semua dibereskan, baru kita berangkat, tinggal didoakan orang insya Allah menjadi umroh yang mabrurah. Masuk berikutnya niat. Sudah tafakur kita mengosongkan takhalli, kalau dalam bahasa tasawuf akhlaki, kita kosongkan keburukan hati perasaan, kita kosongkan kekacauan akal pikiran, maka di saat itu tidak akan ada lagi noda-noda hitam yang menggerogoti dan merusak perjalanan umroh kita ke depan. Maka di kala itu masuklah pada niat, nawaitul umrota lillah labbaikallah umrah. Niat umroh tadi karena Allah. Kalau udah karena Allah, fokuskan dulu untuk kita yang wajib tadi. Istirahat dulu sehari. Ya, apakah istirahatnya di Masjidil Haram atau istirahatnya di mes? Kalau sanggup nanti umrohkan untuk orang-orang yang telah tiada, yang dekat sama kita. Kalau yang masih hidup tak bisa lah pula. Yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau dapat, laksanakan. Tapi jangan sendirian dinda, diculik nanti. Jangan sendirian, ajak kawan. Siapa yang mendampingi kita? Maka oleh karena itu, inilah pasang niat tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, niat inilah yang harus dikembalikan. Hati senang walaupun tak ada laki di Mekah, di Madinah. Walaupun tak ada laki waktu itu mengawani kita, tak ada anak-anak kita mengawani kita, yang ada hanya pendamping kita, tapi tetap kita serahkan semua pada Allah. Kita dalam keadaan senang, keluarga yang ditinggal pun dalam keadaan senang, perjalanan umroh kita pun dalam keadaan tenang. Dan disitulah yang akan kita berikan pengalaman bermakna kepada keluarga kita. Semua pun kepingin nanti melaksanakannya, usahakan umroh, haji langsung mau didaftarkan ke depannya. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, setelah kita melaksanakan ihram, kemudian pasang niat, langsung kita bertawaf. Tawaf tadi dan sa'i tadi, tawaf sa'i tadi buat dinda kami tahu ribet-ribet. Bila ikut manasik kemarin diajarkan sampai berapa banyak doa atau doa tadi, gara-gara ngapal itu masuk opname. Betul dulu waktu masa Bang Dur tahun 2003 masih lajang itu, berapa orang yang opname gara-gara menghafalkan buku doa itu. Kita katakan sederhana aja Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Maha suci Engkau ya Allah,
Ketika Dinda tadi dalam keadaan tawaf, apa tawaf tuh Bang Ustadz? Itu tawaf tuh adalah urusan akhirat. Tawaf itu urusan akhirat, sa'i itu urusan dunia, berbau ekonomi dan kebutuhan. Maya yang dicari air minum. Untuk siapa? Untuk Nabi Ismail. Siapa yang cari? Siti Hajar. Nah, kita balik lagi pada tawaf tadi. Semua 7 kali putaran. Semua 7 kali bolak-balik dari sa'i tadi. Sofa dan Marwah. Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa sampai 7 kali. Sebelumnya nanti ngadap ke Mekah dulu. Baru langsung melangsungkan di batu Sofa tadi ngadap ke Mekah. Nanti dilanjutkan dengan pembimbingnya. Kita masuk kajian makna, kajian besarnya. Nah, tawaf ini berurusan dengan akhirat. Apa maksud dari akhirat tadi? Karena di situ nanti beragam aliran. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua hadir sana. Ada nanti yang pakai kayak baju kaos saja. Macam-macam, tak usah dicampuri Dinda. Fokusnya adalah sekedar tawaf. Jangan campuri, ada orang nanti tiba-tiba begini begono, nggak usah dicampuri. Ada tadi yang langsung tiba-tiba dia menghadap karena sibuk sekarang ngonten-ngonten. Subhanallah, walhamdulillah, batal. Ketika dadanya ini tadi sudah langsung membelok ke kiri, membelok ke kanan, batal. Maka saksikanlah di YouTube nanti, orang-orang yang bertawaf dan bersa'i, membelok ke kiri, membelok ke kanan dadanya tadi, batal. Terutama dalam tawaf. Gara-gara sibuk konten. Nggak bisa. Yang boleh cuman gini aja. Badan ini cuman tetap ke depan, Kak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa 7 putaran? Ada berapa kita dalam satu Jumat atau satu Ahad? 7 hari. Di hari pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima, di hari keenam, di hari ketujuh. Hari-hari itu amak kami yang kami sayangi, itulah yang kita baca untuk menenangkan hati, pikiran, perasaan nih, akal pikiran nih, biar bagaimanapun pesaing kita, bagaimanapun pelanggan kita yang tadi yang kacau-kacau, udah dibaiki tak tahu dibaiki, awak diranai, tetap kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, bukan aku yang suci, engkau yang suci ya Allah. Kalau aku tak disucikan mereka, tidak ada sakit hati kita. Itulah disebut dengan la syai'a illallah. Tiada apapun kecuali Allah. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu dikenal makom fana itu. Fana itu adalah menghapuskan keberadaan apa tadi. Apa itu termasuk apa? Yang membuat kita dipuji orang, Pak. Bahasanya disucikan orang. Maka ketika kita tadi waktu masa subhanallah, walhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Karena kita tidak mensucikan diri kita, tapi mensucikan Allah. Artinya tidak ada kita mau dikatakan orang suci, enggak. Yang penting kita menyucikan diri itu tadi untuk jangan sampai Allah benci kita. Kalau udah Allah benci kita, urusan kita hari-hari mau begaduh aja kita sama orang yang kita cinta. Tak cocok kita dengan keluarga, tak cocok kita jiran tetangga, tak usah dipikirkan. Itu yang tadi dalam tawaf itu ke hari-harinya, Bu. Itulah kita baca subhanallah, walhamdulillah, puja-puji Allah. Jangan kita puja dan puji kita. Sakit. Awak dah ngasihkan tadi rendang jengkol, dia kasihkan, bukan dikasihkan lagi balasan. Sikit kali kakak kasih. Kalau tak percaya nanti banyak tuh di jalan-jalan nanti. Udah kita kasih ikhlas, kita kasih kali.
Dicampakkannya uang 1.000 sama 2.000 tuh. Merasa sikit tadi. Ada itu. Awak istighfar juga lah, ya udah berarti belum rezekimu. Artinya apa? Ketika jatuh uang yang kita kasihkan tadi, diambil orang, berarti orang itulah yang memang rezekinya uang yang kita bagikan tadi. Bukan orang yang kita kasihkan tadi. Jadi jangan harap kita dipuja-puji orang bu aja. Tapi kita hanya memuja dan memuji Allah. Maka di saat itulah kita akan menegaskan wala ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Gak ada Tuhan tadi yang kita tuhankan orang-orang yang di sekitar kita tadi. Gak ada. Gak ada yang kita tuhankan tadi bahwa aliran kita yang benar. Gak ada. Yang kita tuhankan hanyalah Allah. Fokus nanti mana yang nak pergi umroh nih. Mana? Tadi mana? Awak nak menyejukkan dia. Hilang pula yang mau pergi berangkat umroh nih. Pulang lawak. Hah? Udah, nanti aja minum tuh. Awak mau ngasih minum sama si Dindaninya. Yang mau berangkat umroh. Nanti aja, nanti. Udah aman itu. Masya Allah, ya Allah, umrah makburah, umrah makburah, umrah mabrurah, umrah mabrurah. Allah, 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 ya Rabbi, hormatilah dia, ya Allah. Sebagaimana dia menghormati Ustadz yang diundangnya, Rahim, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah, tabarakallah. Allah, Allah, dah ya, dah terlihat ya, Allah bisa karena dia, dan ini akan terbiasa bawa ke sana begitu menghormati hamba-hamba Allah yang turut dalam di jalannya. Masya Allah, tabarakallah. Uma, ngamuk nih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ya minum dulu ya. Minumlah kejap. Masya Allah. Ada 5 ini. Pelan-pelan nghabiskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Abang kosen tadi ketulisan tadi di. Baik, ya. Jadi di sini tadi penempatkan kepada alhamdulillah wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka di saat itulah penegasan kuat Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Kebalikannya itu. Ya. Makanya orang-orang Indonesia Nusantara saking cintanya dengan tawaf dan sa'i tadi, ya kan? Dimulailah tawaf dengan tawaf tadi, dimulai karena tadi kita berjalan tuh dari sebelah kiri. Semua sebelah kiri. Karena yang mau dituju tuh arah kanan, di kanan itulah rezeki, ketenangan yang dicintai. Inilah penempatan tawaf, artinya adalah urusan akhirat. Nanti adinda kami sudah pulang dari Mekah dengan selamat, dengan bertambah hikmat, pahala meningkat, insya Allah pembuka rezeki dengan usaha. Ini enaknya begini nih. Allah jelas ngasih rezeki itu. Kalau kayak kami PNS ini nggak jelas, tergantung pemerintahnya. Kalau usahanya enak gini lagi bang, betul bang. Pakai Rasulullah tuh ngajak kita untuk berdagang. Insya Allah pulang dari Mekah nanti bongkar rezeki semakin berkah. Amin. Rezeki semakin luas. Amin. Rezeki semakin berkah dan rezeki semakin melebar kemana-mana, takkan pernah habis. Dan tak lelah kita berbagi dengan sesama. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tawaf, kemudian masuk sa'i. Kalau tawaf tadi urusan akhirat, jangan kita nanti, si Dinda nanti udah pulang dari Mekah, mak laga-laga aju-aju pula lah. Bang, aku bang udah nengok Ka'bah bang. Abang cetek lah. Jangan dijengkali pula Bang Adi tadi. Ya. Ntar bang, abang nggak tahu sholat di sini berkaitan 1000 masjid, abang baru 1 masjid.
Berapa masjid? Masjid Amal, Masjid Istiqomah, kan gitu istilahnya kan. Ada masjid di belakang dekat rel kereta api 3, tambah lagi Masjid Nurul Yakin sama Masjid Pak Haji Sudirman. Berapalah? Awak 1000 masjid, Bang. Berapa kali sholat di situ? Jangan. Makanya di sini nanti urusan tawaf itu adalah lillah. Maka disitulah kita akan nikmat di saat kita bersama dengan Allah. Tenang kita dalam menghadapi hidup. Disayangi orang alhamdulillah, tak disayangi orang innalillah. Awak tak gaduh sama laki, laki tak gaduh sama bini. Laki bini tak gaduh sama anak-anak, anak-anak makin sayang sama mak ayahnya. Mau apa kata jiran tetangga silakan, yang penting kita jalan di jalan Allah. Awak tak berbuat salah. Jangan sampai nanti menikah salah, tak menikah salah, punya anak salah, tak punya anak salah. Waktu tak punya anak, pingin kali punya anak. Udah dikasih anak, kenapa lah anakku tadi belum telungkup? Kalau udah telungkup, kenapa anakku tadi belum terlengkap telungkup? Udah terlengkap telungkup, kenapa lah anakku tadi tidak jongkok? Udah berjongkok, kenapa anakku tidak tegak? Udah tegak, kenapa anakku tidak berjalan? Udah berjalan, kenapa anakku tak berlari? Udah berlari, lasa. Balik lagi kau di dalam rahim nanti. Khuliqal insanu halu'a. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Kegelisahan itulah yang dibalikkan kepada Allah. Wajahnya tersenyum saja. Tersenyum. Maka itulah yang kita kembalikan kepada umroh dan haji ini dengan tawaf yang dilakoni. Masuk ke dalam sa'i. Sa'i ini perjalanan rezeki, perjalanan dunia. Gimana yang diperjuangkan adalah untuk mendapatkan air. Karena di planet Mars dan di planet Bumi yang memiliki kapasitas air setelah Bumi adalah Mars sama Jupiter. Artinya tidak ada satupun kehidupan tak membutuhkan air. Maka air itulah selalu kita gunakan dalam sholat 5 waktu. Sampai yang marah-marah tadi bisa teduh kalau sudah berwudu. Itu. Kalau kurang nanti panas-panas, jangan pula nanti berwudunya nanti langsung nyelup pula ke dalam bak sambil berwudu. Itu udah lain namanya. Mandi kolam. Ya, maka dalam hal ini penempatan kupasannya ada begitulah sa'i dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa, menunjukkan sayang kepada anak yang dicinta. Jangan sampai anak yang kita cinta nanti pertama adalah memperoleh rezeki yang bukan di jalan Allah. Yang kedua adalah anak tadi tidak menjadi anak soleh dan solehah. Karena yang ingin kita bangun anak tadi anak soleh dan soleha. Maka inilah yang mendatang ketenangan dalam tawaf dan sa'i. Membuat laki dan bini siapapun yang berangkat umroh dan akan berangkat bersama-sama nanti. Dia tetap fokus untuk membangun anaknya seperti anaknya Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu Ismail alaihissalam. Menjadi keturunan yang akhirnya akan menghadirkan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sa'i selesai sudah, baru cukur. Kenapa dicukur Abang da Ustaz? Ustaz Ade, kenapa dicukur? Karena rambut ini kehormatan, Kak. Maka disitulah untuk kita potong kehormatan tuh. Karena semua kita lakukan pemotongan rambut itu karena Allah. Artinya tak ada lagi yang kau banggakan dengan kehormatan yang kau punya di dunia ini. Jadi orang kaya kah? Jadi orang pejabat tinggi kah? Kalau udah Allah katakan cukur, cukur. Makanya laki-laki waktu itu sibuk. Tapi jangan pula adik awak nanti ini sibuk pula ikut juga gundul. Gara-gara ditimbang nanti rambutnya itu yang akan dibawa ke dalam akhirat. Pahalanya luar biasa. Itu makanya kita pada gundul semua. Abang juga udah pernah gundul waktu di Mekah.
Ya, kenapa? Disitulah nanti banyaknya rambut itu. Karena kita 2 kali kita, Pak. Pas waktu kita saat lahir dan waktu kita melaksanakan haji dan umroh. Itu makai sibuk orang gundul rambutnya, itulah ditimbang istilahnya. Ya, maka oleh karena itu inilah kita kupasan kita, kajian kita dalam cukur ini yang paling bermakna bahwasanya tiada satupun kehormatan karena dia memiliki harta dan tahta itu dia membuat lupa, karena ia selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Ingatan tadi kemampuan Allah dengan kehendaknya, disuruh cukur tak ada yang menolak. Kalau tak mencukur batal umrohnya, batal hajinya. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan tawar sedikit bagi kita semua, dan tumpuan utama adalah jangan sampai ada dusta di antara kita. Tinggal adik awak adalah sama Bang Adi nanti bilang ya, artinya maaf-maafan sama emak ayah, mertua, sama abang kakak, ipar-ipar dan famili yang lainnya. Semua dalam keadaan lurus-lurus. Doa yang kita harapkan dan kita doakan semua yang hadir di sini dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq laqamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.